atau yang semakna dengan tiga perkara ini. Terus Bapak Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, memberi komentar tentang berita ini, ma'aqalahu min rajulin, betapa orang ini betapa berakalnya orang ini, kata dia. Wahina idin, maka ketika itu faraddal maqalat ad-dhaifati, membantah pendapat-pendapat yang lemah, wa tabyinil haqqi fi khilafiha, dan menerangkan kebenaran yang menyelisihi kebatilan atau pendapat yang lemah itu bil adillati syar'iyyati, kalau selama dengan dalil-dalil syariah, laisa huwa mimma yakrahuhu ulaikal ulama, bukanlah perkara yang dibenci oleh mereka para ulama. Mimma yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilah, bahkan ini termasuk yang dicintai, disenangi oleh mereka dan dipuji pelakunya. Wa yuthnuna alaihi, dan mereka para ulama menyanjung orang yang demikian. Fala yakunu dakhilan fi babil ghibati bil kulliyati, maka menerangkan kesalahan-kesalahan pendapat itu tidaklah termasuk dalam perkara riba bil kulliyah secara keseluruhan. Walau furida anna ahadan yakrahu idhara khata'ihi lil mukhalif lil haqqi, kalaupun seandainya kalaupun diandaikan adanya seorang yang tidak suka untuk diterangkan kesalahannya yang menyelisih kebenaran itu, fala ibrata bi karahatihi dzalik, tidak perlu dianggap kebencian atau ketidaksukaan dia itu di dalam hal menerangkan kesalahan-kesalahan pendapat dia, ya, yakni tidak perlu digubris. Kalaupun dia tidak suka ketika ada orang yang menerangkan tentang kesalahan-kesalahan pendapatnya. Fa'inna karahata idhar al-haqqi, karena ketidaksukaan kepada sikap idhar al-haq, menampakkan kebenaran itu, jika karena mukhalifan li qawli rajuli, kalau kebenaran itu menyelisihi pendapat seseorang, laisa minal khisalil mahmudah, bukanlah sikap tidak suka yang demikian itu dari perkara-perkara yang terpuji. Bal wajib 'alal muslim, bahkan yang diwajibkan atas setiap muslim, ayyuhibba dhuhural haqqi, dia mestinya senang untuk tampaknya kebenaran, wa ma'rifatul muslimina lahu, dan kenalnya kaum muslimin terhadap kebenaran itu. Sawan kana dzalika fi muwafaqatihi aw mukhalafatihi, baik itu dalam perkara yang menyelisih pendapatnya atau perkara baik dalam perkara muwafaqatihi yang mencocoki ke pendapatnya, ataupun dalam perkara yang mukhalafatihi yang menyelisihi pendapatnya. Hada minan nasihati lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa dinihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang demikian itu yakni menerangkan kesalahan pendapat-pendapat dengan hujjah itu tadi adalah termasuk nasihat lillah, yang berikhlas kepada Allah, dan di kitabih, untuk membenarkan kitabnya, wa rasulih, dan untuk taat kepada rasulnya, wa dinih, dan untuk kepada agamanya, menjaga agamanya, wa immatil muslimin, dan untuk menjaga untuk menasihati para imam-imam muslimin, wa ammatin, dan masyarakat mereka. Wa dzalika yaqinu karena akbar bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sesungguhnya yang dinamakan agama, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lanjutkan keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa amma bayanu khata'i man akhta'a minal ulama'i qablahu, adapun menerangkan atau keterangan tentang kesalahan orang-orang yang salah dari para ulama yang sebelumnya. Tidak ada datul khitabi, kalau menerangkan tentang kesalahan ulama itu dengan ta'addah, dengan kesopanan dalam pernyataannya, wa ahsana radda wal jawaba, dan dia memberikan bantahan yang baik dan memberi jawaban pula yang baik, fala haraja alaihi, maka tidak ada halangan bagi orang yang demikian. Wala lauma yatawajjahu ilaihi, dan tidak ada celaan yang ditujukan kepadanya bila dia berhasil untuk menerangkan kesalahan-kesalahan para ulama itu dengan sopan. Ausudira minhu minal ikhtirari bi maqalatihi, atau kadang-kadang muncul daripadanya al-ikhtirar, tertipu bi maqalatihi, dengan pendapat-pendapatnya, disangka benar ternyata salah, ikhtirar, fala haraja alaihi, maka tidak ada halangan bagi dia untuk menerangkan kesalahan itu, asal dengan cara ilmiah. Karena ini masalahnya apa? Ini yang diterangkan adalah kesalahan ulama ahlus sunnah, yang kita harus memuliakannya, yang kita harus beradab sopan santun kepada ulama tersebut. Waqad kana ba'du salafi, sungguh dulu sebagian daripada salaf, idza balaghahu qaulun, kalau sampai kepadanya satu pendapat, yunkiru ala qailihi, dia mengingkari pendapat orang yang berpendapat dengan itu, yaqul kadzaba fulan, dengan mengatakan telah dusta si fulan. Kalimat kadzaba, dusta, itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam
jilid kedua daripada Majmu' Fatawa mempunyai pengertian ikhbarul waqi' bi ghairi ma waqa', memberitakan akan terjadi dengan selain apa yang terjadi. Bisa juga ikhbarul haqa'iq bi ghairi al-haqiqah, memberitakan haqa'iq, hakikat dari satu kesimpulan atau pendapat dengan yang selain apa yang hakikatnya terjadi. Apakah itu sengaja memberitakan yang salah itu atau tidak sengaja? Salah arti. Itu juga kadang-kadang disebut dengan kadzdzab, telah dusta. Ya? Nah, jadi tidak semua kalimat kadzdzab, kalimat dusta itu pengertiannya ialah dalam artian besar itu berbohong, tetapi kadang-kadang juga berarti telah salah, gitu, kalau diartikan dengan pengertian yang disebutkan ini. Maka salaf kalau mendapatkan berita si fulan telah berfatwa dengan satu fatwa dan fatwanya itu salah, maka diingkari fatwa itu dengan pernyataan kadzdzab fulan, disebutkan namanya, telah dusta si fulan. Wa min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk daripada cara pernyataan yang demikian ini untuk membantah kesalahan suatu pendapat ialah seperti sabda Rasulullah SAW, kadzdzaba Abu Sanadi, telah dusta dalam pengertian bahasa Abu Sanadi. Padahal pengertiannya di sini salah. Kadzdzaba di sini pengertiannya apa? Salah. Ya, tapi memang termasuk lughat Ahlul Hijaz, bahasanya penduduk negeri Hijaz. Hijaz itu terdiri dari Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu mengistilahkan salah, sesuatu yang salah, mengistilahkan sesuatu yang khata, yang salah, itu dengan istilah kadzdzaba, dusta. Orang yang banyak salah dikatakan kadzdzab. Jadi tidak mempunyai pengertian asal, yaitu pengertian asal kadzdzab yaitu dosa besar, yaitu berbohong, sengaja berbohong, berdusta. Ini dosa besar ini, ya, yang merupakan salah satu akhlak munafikin. Tetapi kadzdzab dalam pengertian ini bukan dalam pengertian dusta dalam artian dosa besar itu sengaja menipu dengan memberitakan sesuatu yang bukan semestinya, melainkan di sini adalah pengertian salah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar Abu Sanadi, lamma balaghahu, ketika sampai kepada beliau berita anna wafta, bahwa Abu Sanadi memberi fatwa annal mutawaffa anha zawjuha, bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, jika kanat hamilan, kalau istri itu ditinggal mati dalam keadaan hamil, ya, la tahillu biyad'il hamli, tidaklah istri itu menjadi selesai iddahnya dengan dengan melahirkan kandungannya, ya. Padahal semestinya apa? Seorang yang ditinggal mati, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, iddahnya itu sampai kapan? Sampai melahirkan, ya. Begitu lahir anaknya itu, apakah umpamanya ditinggal mati 10 hari menjelang lahirnya bayi, iddahnya perempuan pada asalnya berapa bulan kalau ditinggal mati?
Nah kalau begitu 4 bulan 10 hari ya, kalau ditinggal mati oleh suami. Iddahnya, iddah ini dilarang untuk menikah oleh dia maupun dilarang untuk berbicara tentang pernikahan, dilarang keluar rumah, tinggal di rumah, dilarang berhias muka atau badan. Itu iddah ya. Kalau iddah karena dicerai oleh suaminya itu 3 bulan ya, 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Kalau iddah ditinggal mati oleh suami itu 14 hari, kecuali kalau perempuan itu ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil ya. Umpamanya dia hamil tua, kurang 10 hari lahir bayinya, suaminya meninggal, maka begitu lahir bayinya 10 hari setelah suaminya meninggal, sudah halal, dia sudah lepas dari iddah, boleh untuk difitnah oleh pria yang lainnya. Ini ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap perempuan yang hamil ditinggal mati oleh suami. Nah, sampailah berita kepada Nabi bahwa Abu Sanabil berfatwa bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak sangat hamilan, kalau istri itu dalam keadaan hamil, la tahillu biwad'il hamil, dianggap oleh Abu Sanabil tidaklah selesai iddahnya tahil, yang selesai iddahnya dengan melahirkan kandungannya katanya. Hatta ta'ti 'alaiha arba'atu ashhurin wa ashra, sampai katanya Abu Sanabil dia telah menjalani 4 bulan 10 hari ya, masa iddahnya itu. Begitu difatwakan oleh Abu Sanabil. Nah, berarti apa? Keliru ya, karena yang disabdakan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Nabi, yaitu iddahnya itu selesai ketika melahirkan anak. Nah, Abu Sanabil mengatakan tidak, tetap sampai nunggu 14 hari ya. Dan keliru, salah. Nah, begitu sampai perintah itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengingkari fatwa yang salah itu dengan menyatakan kepada Abu Sanabil telah salah di dalam fatwanya itu Abu Sanabil bukan gagal dalam artian yang meruntuhkan adalahnya ya, bukan dusta dalam pengertian yang meruntuhkan adalah kepercayaan kedudukan dia sebagai termasuk orang-orang terpercaya dari sahabat Nabi dalam meriwayatkan sabda Nabi, bahwa bukan dusta dalam pengertian itu, tapi gagal dari sini artinya apa? Telah salah. Begitu uslub pemakaian kata-kata yang kadang-kadang bagi sebagian orang, bagi ahli najis mendengar gagal, ini berarti suatu cercaan. Nah, dipahami lain dengan ahli najis, tidak dengan ahli hijaz yang menggunakan istilah gagal dalam mengistilahkan orang yang bersalah di dalam fatwanya itu. Nah, kadang demikian. وقد بالغ الأئمة الورعون من إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء, dan kadang-kadang telah dengan sangat ingkar dilakukan pengingkaran oleh para a'immah al-warra'un. Al-warra'un yakni yang mempunyai sifat wara'. Sifat wara' itu pengertiannya secara sunnah
Sifat wara secara sunnah diterangkan oleh para ulama yaitu al-ittiqa'u minasyubuhat, menjaga diri dari berbagai syubhat. Syubhat itu ialah apa yang tersamar antara halal dan haram, menjaga diri supaya jangan terjatuh pada yang haram. Nah, al-a'immatul warra'un, para imam-imam yang mempunyai sifat wara, akhlak wara, mereka itu sangat keras di dalam mengingkari omongan-omongan makalah dhaifah, omongan-omongan atau fatwa-fatwa yang lemah. Liba'atul ulama, dari sebagian para ulama, waraddaha ablaghar raddi, dan para ulama al-wara'in itu membantah keterangan-keterangan lemah atau pendapat-pendapat fatwa-fatwa yang lemah itu dengan sekeras-keras bantahan. Kama kana Imam Ahmad, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yungkiru ala Abi Thawr, mengingkari pendapatnya Abi Thawr. Abi Thawr ini dikatakan adalah ahadu a'immatid dunya fiqhan wa ilman wa fadlan wa wara'an wa diyanatan, salah satu imam yang tingkatnya dunia dalam hal fikih, dalam hal ilmu, dalam hal keutamaan, di dalam hal wara, sikap wara, di dalam hal agama. Al-Imam Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi yang dikatakan a'rafuhu bis sunnah, a'rifuhu bis sunnah, kata Imam Ahmad, aku mengenal dia melalui ilmu sunnah mundu 50 ama, sejak 50 tahun yang lalu. Wa ma huwa indi mislaqa Sufyan ats-Tsauri, dan dia tidak dan dia wa huwa indi dibaca wa huwa indi mislaqa Sufyan ats-Tsauri, dan dia ini menurut aku, kata Imam Ahmad, adalah kulitnya Sufyan ats-Tsauri dalam arti tasbih, penyerupaan, semisal Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri termasuk imam dari a'immah tabi'in atau tabi'it tabi'in kubra. Nah, tetapi walaupun demikian besarnya kedudukan Al-Imam Abu Thawr tidaklah luput dari kesalahan yang diingkari oleh para imam yang lainnya, semisal Imam Ahmad, ya, wa ghairuhu maqalat dhaifah tafarradu biha, dan yang selain dari Abi Thawr itu telah diingkari maqalat dhaifah, pendapat-pendapat yang lemah, yang tafarradu biha, yang mereka para imam yang mempunyai pendapat lemah itu tafarradu biha, sendirian di dalam hal mengatakan atau berpegang dengan pendapat tersebut. Sendirian artinya imam yang lainnya tidak sependapat dengan dia sendirian ngomong seperti itu. Wa yubalighu fi raddiha alaihim, dan Imam Ahmad yubaligh, bahkan sangat dalam hal membantah pendapat-pendapat itu, pendapat para ulama tersebut. Dan itu biasa terjadi. Ada kullu hukm zahir, semua yang disebutkan ini tadi
yaitu bagaimana sikap membantah para ulama, bagaimana sikap cara menerangkan kesalahan-kesalahan para ulama itu, adab-adabnya itu dibicarakan dalam hal hukum zahirnya. Zahir yang bisa dilihat oleh kedua mata atau yang bisa didengar oleh kedua telinga, atau yang bisa diraba oleh panca indera kita, alat peraba kita, semuanya itu hukum zahir, dihukumi seperti itu. Dituntut untuk bagaimana bersikap yang benar terhadap kesalahan-kesalahan para ulama ahlus sunnah tersebut. Dan ini perlu dipahami dan dicamkan oleh kita semua sebelum kita mempelajari fikih, sebelum kita mempelajari kutub syuruh, kitab-kitab syarah hadis. Sebab kalau tidak kita pahami demikian, nanti kita bengong-bengong gitu mempelajari kitab syarah hadis. Ya, hal-hal yang aneh bakal kita dapati dari berbagai pendapat-pendapat itu, dan seringnya pendapat-pendapat aneh atau syadz itu tadi dinukil oleh ahli bidah dan dijadikan alat untuk mendukung hawa nafsunya. Ya, nah para ulama itu menerangkan, antara lain al-Imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi rahimahullah di dalam syarah al-Aqidah al-Tahawiyah itu menerangkan sikapnya ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah dalam menyikapi kesalahan para ulama atau pendapat-pendapat menyeleneh sebagian ulama, pendapat yang ganjil para ulama itu beda. Kalau ahlul bid'ah itu mencari pendapat-pendapat ganjil dari para ulama ahli sunnah itu, yang kira-kira pendapat ganjil itu mencocoki hawa nafsunya untuk dijadikan tameng. Nih, saya tidak sendirian dalam berpendapat begini, ternyata juga saya bersandar kepada pendapatnya ulama, gitu maunya, dalam mendukung hawa nafsunya. Tetapi kalau ahli sunnah di dalam menyikapi pendapat-pendapat syadz itu tadi, ganjil itu, ahli sunnah mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, dan bagaimana komentar para ulama di dalam menyikapi pendapat-pendapat ganjil itu dilengkapi dengan dalil-dalil yang mereka bawakan dalam membantah pendapat ganjil itu. Nah, ini dalam perkara hukum zahir. Sekarang wa amma fi batinil amri, adapun di dalam perkara yang tersembunyi, batinil amri, perkara yang tersembunyi, yaitu perkara hati sekarang. Jadi dalam menguraikan adab sopan santun, nasihat, memberi nasihat dan mengkritik, itu ada adab sopan santun secara zahir, yaitu hukum zahir, lafaz apa yang digunakan dan bagaimana sikapnya dan selanjutnya. Juga diatur perkara batin dan niatnya itu, niat dalam mengkritik kesalahan para ulama tersebut, ya, atau niat di dalam menampakkan atau menyebutkan kesalahan para ulama itu, yang sudah dijelaskan tadi. Imam Syafi'i akan memastikan di dalam pendapat-pendapatnya itu ada yang salah, karena apa? Yang bisa selamat dari kesalahan itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita masuk kepada perkara batin. Wa amma fi batinil amri, dalam perkara batin, perkara yang tidak terlihat atau tidak terdengar. Fa'indana maksuduhu fi dalika, maka kalau tujuan orang di dalam menerangkan kesalahan seorang alim mujarradu tabjinil haqqi, semata-mata ingin menerangkan kebenaran, wali alla yaghtarrun nasu bimaqalatin
man akhta'a fi maqalatih, dan kalau dalam rangka untuk supaya jangan ternas orang banyak tertipu dengan makalat, pendapat-pendapat orang-orang yang salah di dalam mengemukakan pendapatnya dari para ulama itu. Kalau semata-mata dalam rangka ini tujuannya, niatnya yang terpendam di hati dia di dalam menerangkan kesalahan para ulama itu, kalau raiba maka tidak ada ragu lagi anau mutabun ala qasdi, bahwa orang yang demikian itu diberi pahala, diberi pahala ala qasdi, atas niat itu. Wa daqala bi fi'lihi hadza, dan dia masuk dengan perbuatannya ini, bihadhihi niyati, yang perbuatannya itu disertai dengan niat yang demikian itu, masuklah dia dalam golongan fil mushrikillahi wa rasulihi wa aimatul muslimina. Wa sawa'un kana alladhi bayyana khata'an saghiran aw kabiran, sama di dalam hal ini yang dia terangkan itu, baik itu kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar. Kesalahan kecil, ya, kesalahan yang tidak mengakibatkan pelakunya itu dicela. Kesalahan besar, kesalahan yang pelakunya itu sampai dicela, ya, karena kesalahannya. Sama di dalam dua perkara ini, asal niatnya itu ialah demikian tadi, untuk menampakkan al-haq dan menampilkan al-haq kepada umat dan memperingatkan umat supaya jangan mengikuti kesalahan tersebut, maka dia termasuk orang yang mudah, yang dapat pahala. Walau uswatun biman rabda minal ulama'i, dan orang yang demikian itu mempunyai uswah, teladan di dalam hal biman rabda, dari para ulama yang membantah maqalat Ibn Abbas, pendapat-pendapat Ibn Abbas, pendapat-pendapat yang ganjil dari Ibn Abbas, yang menyelisihi sunnah. Ibn Abbas kan sahabi, masa pendapatnya menyelisihi sunnah? Lihat, Ibn Abbas manusia, dia tidak maksum, ya? Dia mempunyai juga kesalahan sebagaimana peristiwa yang tadi itu, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ternyata berpendapat dengan satu pendapat yang menyelisihi nas sharih dari Al-Quran, yang kemudian dibantah oleh perempuan tua, dan kemudian dia mencabut pendapat yang menyelisihi kita mulai tadi. Sekarang diberi contoh lagi, ialah bagaimana para ulama membantah pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyelisihi sunnah. Penyelisihannya terhadap sunnah itu dengan gamblang dan terang bahwa ini menyelisihi sunnah. Ada beberapa pendapat Ibn Abbas yang ganjil, yang menyelisihi sunnah di dalam hal ini, dan dibantah oleh para sahabat yang lainnya, para sahabat Nabi yang lainnya, dan dibantah pula oleh para a'immah tabi'in, generasi yang sesudah sahabat, dan terus dibantah oleh para a'immah yang sesudah itu dan sesudah itu sampai hari ini. Apa disebutkan di sini? Disebutkan bahwa maqalat Ibn Abbas allati yashuddu biha, yang dia mempunyai pendapat ganjil dalam perkara itu, yaitu wa angkarat alaihi minal ulama, telah mengingkari Ibn Abbas dari para ulama dalam hal apa? Mithlul mut'ah. Ibn Abbas mempunyai pendapat yang ganjil, yang
menyelisih sunnah, yaitu dalam hal bolehnya mut'ah dengan perempuan. Mut'ah dalam artian menikah dengan menyebutkan masa berlakunya nikah itu. Saya terima nikahnya dengan masa 10 hari gitu. Maka setelah 10 hari otomatis cerai, terjadi perceraian dengan otomatis. Dan perceraian nikah mut'ah itu perceraian daim dikatakan. Nikah mut'ah ini memang pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Khaybar. Perang Khaybar cuma sehari saja. Setelah itu Rasulullah hapus, dimansuh oleh sabda Rasulullah SAW sendiri di Khaybar juga. Kemudian diulangi penghapusan hukum bolehnya nikah mut'ah itu di Fathul Makkah. Kemudian diulangi lagi ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa haji, ya, di Arafah. Rasulullah ulangi lagi penghapusan nikah mut'ah itu. Jadi 3 kali di penghapusan hukum bolehnya mut'ah itu. Ya, Ibnu Abbas masih tetap berpendapat bolehnya mut'ah sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah menyatakan, demi Allah aku akan rajam kau sebagai penzina kalau sampai aku dapat kau bermut'ah dengan seorang wanita. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini dibantah di samping oleh Umar bin Khattab, juga dibantah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibantah oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma dan para ulama yang lainnya dari tabi'in. Maka bagaimana sikapnya ahli bid'ah? Nah itu kan Ibnu Abbas yang boleh, kan Ibnu Abbas sahabi, jadi kita ikut Ibnu Abbas saja karena cocok dengan hawa nafsunya. Padahal ini pendapat yang batil walaupun dari Ibnu Abbas. Sudah saya terangkan masalah mut'ah ini di Salafi. Nanti sedikit baca ya, saya lupa. Nah, Fadlan. Akhirnya lupa ya. Eto lalu. Ya pokoknya itu disalafi dengan judul nikah mut'ah. Ya, saya nukilkan keterangan para sahabat yang mengingkarinya dan para a'imah tabi'in yang mengingkarinya dan selanjutnya. Begitu. Juga pendapat Ibnu Abbas yang ganjil tentang sharf, yaitu membeli benda sejenis dengan nilai lebih. Yang ini Rasulullah secara tegas melarangnya dan menggolongkannya termasuk daripada jenis-jenis riba. Ya, membeli kurma dengan nilai lebih. Ya. Mestinya yang Rasulullah tunjukkan, gimana kalau kamu ingin beli kurma yang lebih bagus jenisnya, kamu punya kurma yang lebih jelek, bukan kamu tukar tambah, tetapi kurma yang kamu punya itu kamu jual, kemudian kamu beli dengan uang itu atau kamu tambahi dengan uang yang lainnya untuk membeli kurma yang lebih bagus, atau emas dengan emas, dengan nilai tambah. Ini jelas nasun sharih ditegaskan larangannya oleh Rasulullah SAW. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat bolehnya sharf itu. Nah, ini juga pendapat yang syad yang diingkari oleh para sahabat dan para tabi'in. Ya. Kemudian juga
tentang umroten. Ini saya tidak tahu apa pengertian umroten ini. Wahai dalil dan lain-lainnya dari pendapat Ibnu Abbas. Antara lain yang pendapat lain Ibnu Abbas yang dihindari, yaitu beliau berpendapat radhiyallahu anhu bahwa pembunuh itu tidak diampuni dosanya. Ini adalah dianggap oleh para ulama, oleh para sahabat pendapat yang ganjil. Padahal nafsul sahih tentang pembunuh, sebagaimana cerita Rasulullah SAW, itu diampuni dosanya, yaitu pembunuh 100 orang ya. Dan diampuni dosanya oleh Allah karena dia bertobat dan pada mati dalam perjalanan menuju ke tempat yang dia akan bertobat padanya. Ada nafsun sahih tentang pendapat yang menyatakan pembunuh itu diampuni dosanya. Baik, yang lain-lainnya nanti kamu akan dapati di dalam pembahasan tentang fikih, dalam kitab-kitab fikih ya. Kamu akan dapati hal-hal yang ganjil, yang kaget-kaget. Bagi siapa yang tidak pernah memperoleh kaidah ini, bagaimana menyikapi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama dengan sesama mereka, dan bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para ulama, baik itu ulama dari kalangan sahabat maupun ulama dari kalangan tabi'in dan selanjutnya. Ya. Wa ala mana dulu? Wa man radda ala Sa'id bin al-Musayyib, juga bagaimana ulama membantah pendapatnya Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib ini kita tabi'in, dari kalangan tabi'in, imam tabi'in yang besar, yang beliau ini tidak mau meriwayatkan sahih riwayat pun kecuali kalau beliau pasti mendapatkan riwayat itu didapatkan sendiri dari sahabat. Ini apa? Sa'id bin al-Musayyib beda dengan tabi'in yang lainnya. Tabi'in yang lainnya mau mendapatkan riwayat dari kalangan selain sahabat asal fiqh atau syarat. Tapi Sa'id bin al-Musayyib tidak mau mendapatkan riwayat kecuali dari sahabat. Belajar dari sahabat Nabi. Sebutkan 60 lebih kurun-kurunnya dari sahabat Nabi, antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin al-Musayyib juga diingkari pendapatnya dalam perkara-perkara yang ganjil, yaitu apa? Fi ibahatihi lil mutallaqati salatan bimujarradil aqdi. Sa'id bin al-Musayyib membolehkan, memudahkan lil mutallaqati salatan untuk wanita yang telah dicerai oleh suaminya tiga kali cerai, itu juga dianggap oleh Sa'id bin al-Musayyib boleh untuk dinikahi kembali oleh bekas suaminya yang telah menceraikan 3 kali itu. Bimujarradil aqdi, hanya semata-mata kalau sudah dinikahi oleh pria lain dengan hanya akad saja. Nafsul sahih mengharamkan yang demikian. Al-muhallil wal muhallal lahu, nikah muhallil istilahnya. Jadi ada seorang pria yang telah mencerai istrinya sampai 3 kali, itu hukumnya bagaimana kalau orang yang pria yang telah mencerai istrinya sampai 3 kali? Haram untuk kembali kepada istrinya ini, bekas istrinya ini, kecuali kalau bekas istrinya ini dinikahi oleh pria lain
kemudian oleh pria lain itu diceraikan bukan karena supaya dinikahi kembali oleh bekas suaminya yang pertama, diceraikan karena ada problem juga rumah tangga dengan pria lain itu, selain baru boleh setelah iddahnya dinikahi kembali oleh pria yang pertama, bekas suaminya yang pertama. Itu kalau suami telah menceraikan istrinya 3 kali, ya. Kalau tidak begitu haram untuk menikahinya. Nah, kemudian karena adanya seorang pria yang menceraikan istrinya 3 kali, kepingin kembali lagi. Akhirnya karena mabuk dicinta, bekas suami ini dia menyewa seorang pria yang lainnya. Ya, kamu tak kasih duit, kami nikahi bekas istri saya itu. Nanti kalau sudah kamu akad nikah, kamu ceraikan supaya saya bisa nikah. Kan kalau cerai tanpa jima, tanpa adanya jima terdahulu, itu cerai tanpa iddah. Dari perempuan itu boleh dinikahi oleh pria lain tanpa iddah. Kalau cerainya itu tanpa jima terlebih dahulu sebelum cerai. Kalau sudah ada zina, maka harus pakai iddah. Nah ini orang ini bilang sama pria itu supaya cepat-cepat bisa nikah kembali dengan bekas istrinya itu. Kamu menikahi begitu akad saja sudah akad selesai, terus langsung kamu cerai supaya tanpa iddah lagi bisa nikah dengan pria yang pertama. Begitu. Rasulullah SAW menyatakan la'anallah al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat pria yang dijadikan alat untuk menghalalkan itu. Itu nanti yang nikah untuk cerai itu yang diongkosi itu istilahnya Cina buta. Kalau orang Melayu bilang wal muhallal lahu, dan dilaknat pula oleh Allah pria yang menyuruh, yakni bekas suami tadi yang menyuruh pria lain supaya menikahi bekas istrinya dan supaya menceraikannya dan supaya dia bisa kembali lagi. Dua-duanya dilaknat oleh Allah. Ini masyari haramnya nikah muhallil itu tadi. Tetapi Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah berpendapat fi ibahatihi al-lil mutallaqati talatan bi mujarradil aqdi, membolehkan untuk kembali kepada bekas istri yang sudah dicerai 3 kali bi mujarradil aqdi, hanya dengan semata-mata akad sama pria lain yang disuruh tadi yang untuk kemudian menceraikannya lagi. Padahal Nasari melaknat perbuatan itu. Ya. Nah ini jelas, walaupun Sa'id bin al-Musayyib imam dari a'immatul tabi'in, walaupun keistimewaannya dan kehebatannya, tetapi ditolak pendapatnya itu dan dikritik dan diterangkan tentang kesalahannya, kebatilannya, supaya umat tidak mengikutinya. Begitu caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu dzalika mimma yuqalibu sunnah as-sharihah, dan pendapat-pendapat lain dari Sa'id bin al-Musayyib yang menyelisihi sunnah yang sharihah yang jelas. Waradda al-Hasan qawlahu fi tarkil ihdath 'anil mutawaffa 'anha zawjuha, dan juga telah dibantah Al-Hasan Al-Basri yang namanya lengkapnya Al-Hasan bin Abil Hasan bin Yasar Al-Basri, Abu Sa'id,
dibantah pendapatnya fitarkil ihdath dalam hal dia menganggap tidak adanya iddah bagi istri yang al-mutawaffa anha zawjuha, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya. Jelas menyelisihi apa qaulullah wa qaulur rasul yang sharihah, sehingga ditantang oleh para ulama dalam perkara ini. Kan aneh, kok jauh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in bisa berpendapat seperti itu? Ya iya, demikianlah memang manusia mempunyai kesalahan. Tapi ingat, karena kesalahan yang demikian itu tidak mengeluarkan dia dari kedudukan sebagai imam ahli sunnah, imam salaf, maka kesalahan itu dibantah dengan adab sopan santun, ya, tidak disertai dengan cercaan atau penghinaan. Lebih aneh lagi, datang setelah itu wa'ala apa bin Abi Rabah, ya, ini adalah termasuk imam dari imam tabi'in, ya. Apa ini dibantah pendapatnya oleh para imam yang lainnya dari tabi'in fi ibahatihi i'adatul buruj, di dalam hal pendapatnya yang menyatakan bolehnya suami dalam istilah i'adatul buruj, yakni suami menjimai istrinya pada lubang duburnya. Ini jelas pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyatakan man ata imratahu aw ahlahu fi duburiha faqad bari'a min dini Muhammad SAW. Barang siapa yang menjimai istrinya pada lubang duburnya, maka sungguh dia telah terlepas dari agama Muhammad SAW, yakni dosa besar atas suami yang demikian. Hadis sahih menyatakan demikian, dan yang bersependapat dengan apa adalah Imam Malik, dan ini adalah pendapat yang batil karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bolehnya perbuatan yang telah dicela dan dicerca oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, wa ala Tawus juga dibantah oleh para imam pendapatnya Tawus bin Kisan Al-Yamani, Abu Abdurrahman Al-Humairi, yang Tawus bin Kisan ini sempat belajar dari 50 sahabat Nabi. Masya Allah. Dan ya, imam dari a'immah ahli Yaman, Tawus bin Kisan ini dari kalangan tabi'in. Tawus juga dibantah pendapatnya fi masailin muta'addidatin, dalam berbagai masalah-masalah fiqhiyah, antara lain juga masalah mut'ah. Dia termasuk dari kalangan tabi'in bersama Ibnu Jurayj yang membolehkan mut'ah, ya, dan dibantah oleh para imam tabi'in yang seakran
dengan beliau atau yang sesudah beliau. Wa ala ghairi haula'i ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim wa mahabbatihim wa dana'i alaihim. Sedangkan terhadap mereka para ulama itu ghairi haula yang disebutkan itu dan yang selain mereka, apakah Ibnu Abbas ataupun Sa'id bin al-Musayyib ataupun Atha bin Rabah bin Abi Rabah atau Tawus bin Kisan atau yang lain-lainnya dari para ulama itu yang mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam fatwanya. Ajma'al muslimun, kaum muslimin yang telah sepakat ala hidayatihim, meyakini bahwa mereka itu di atas hidayah walaupun keliru dalam ijtihad di dalam beberapa perkara-perkara yang disebutkan tadi, wa dirayatihim, dan di dalam akhlak mereka, wa mahabbatihim, dan juga kaum muslimin sepakat untuk mencintai mereka para imam yang telah dibantah itu tadi tentang kesalahan-kesalahan mereka itu, wasana alaihim, dan juga tetap kaum muslimin memuji dan menyanjung mereka para imam yang walaupun dibantah kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan sempurnanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi para imam, dalam menyikapi para ulama, walaupun mengagungkan dan memuliakan mereka, tetapi tidak bertaklid, tidak membebek kepada mereka. Sikapnya Ahlussunnah itu sikap ilmiah dan amaliyah, ilmiah dan amaliyah, ya. Jadi sikapnya itu dengan ilmu dan dengan amal, ya. Tidak ngawur, ya. Kalau sudah kadung cinta membesek, ya, sampai lebih rendah dari bahima. Kalau sudah kadung benci, tidak melihat kebaikannya sedikit pun, itu ahlul ghulu, sikapnya ahlul ghulu, orang-orang yang melampaui batas, para ekstremis, ya, sikapnya itu demikian. Tapi kalau Ahlussunnah ahlul wasat, ya, mereka itu tengah-tengah di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan para ulama, ahlul adil, orang-orang yang adil, ya, dalam menyikapi para ulama Ahlussunnah yang telah disepakati dan diyakini mereka itu di atas siratal mustaqim, yang telah diyakini dan disepakati mereka itu di atas kebenaran, di atas sunnah, dan mempunyai kesalahan-kesalahan manusiawi. Walam yu'addu ahadun minhum mukhalifuhu fi hadhihi masail wa nahwiha ta'nan biha ula'il a'immah wala aidan lahum. Tidak ada seorang pun yang dianggap, seorang pun dari mereka yang bersalah itu tadi atau yang dikritik kesalahan-kesalahannya itu tadi di hadir masail, nah, dalam hal penyelisihan mereka, ya, dan yang semisalnya tidaklah dianggap kritik terhadap kesalahan-kesalahan para imam itu, tidak dianggap ta'nan, celaan atau penghinaan terhadap para imam-imam yang dikritik. Kritikan terhadap para imam itu tadi tidak dianggap sebagai ta'an, celaan, cercaan kepada para imam itu, ya. Wala aidan lahum, dan kesalahan-kesalahan para imam itu tadi dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in itu tadi tidak dianggap sebagai kehinaan bagi mereka, ya. Waqad imtala'at kutubu a'immatil muslimina minas salafi wal khalafi
Dan sungguh telah penuh kitab-kitabnya para imam muslimin dari kalangan salaf maupun khalaf bitabhini hadhil maqalati, yang isinya menerangkan berbagai pendapat-pendapat ini tadi. Wa ma asbahaha dan yang semisal itu, mithlu kutub Syafi'i, seperti kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i, yang terbesar di dalam perkara ini yaitu yang ditulis oleh, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan keterangan-keterangan Imam Syafi'i dari asal, kemudian diberi nama karya tersebut Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ini terbesar. Dianggap sekarang yang sudah ditemukan dari kitab-kitab Imam Syafi'i, Ma'rifatus Sunan wal Athar ini mengandung keterangan-keterangan Imam Syafi'i dengan sangat tentang pendapat-pendapat fikih ijtihad para sahabat dan tabi'in tentang berbagai masalah iya dari sahabat dan tabi'in. Itu keistimewaannya kitab ini, Ma'rifatus Sunan wal Athar, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam 7 jilid besar. Juga Imam Syafi'i membawakan riwayat-riwayat dalam Al-Ilm, kitab beliau. Kemudian di dalam Ar-Risalah, wa Ishaq, yakni Ishaq bin Rahuya, wa Abi Ubaid, orang yang paling luas ilmunya di kalangan kami, yang ngomong istilah kami ini semacam Abu Ishaq, Abu Ishaq bin Rahuya, ya, orang yang paling baik adabnya, orang yang paling mampu untuk mengumpulkan umat di atas siratal mustaqim. Kita butuh kepada Abu Ubaid dan Abu Ubaid tidak butuh kepada kita, saking hebatnya ilmunya. Abu Ubaid juga menulis beberapa buku yang sebagian besar dari buku-bukunya itu asal hilang. Kemudian Abu Thawr, wa man ba'dahum min a'immatil fiqh, dan orang-orang yang sesudah mereka dari imam-imam fiqh wal hadis dan imam hadis wa ghairihima, dan yang selain kedua dan selain fiqh dan hadis, mimman idda'u hadhil maqalati, dari mereka yang mengatakan tentang pendapat-pendapat ini, maka nabi mutabatiha syai'un jadid, yang sesungguhnya tidaklah sesuatu itu kesalahan-kesalahan itu sebagai sesuatu yang banyak. Walau dzakarna dzalika bi hurufihi laqala al-amadu jiddan. Dan seandainya kita mau sebut semuanya lengkap dengan huruf-hurufnya berbagai pendapat-pendapat itu, ini saya akan panjang sekali pembahasan ini. Wa amma muradur raddu bidzalika. Nah, sekarang golongan kedua yang niatnya lain. Sudah dari tadi kita membahas niat batinnya untuk mengkritik para ulama atau membicarakan kesalahan-kesalahan para ulama salaf itu dalam rangka apa? Izharul haq, menampakkan al-haq, dan di dalam rangka untuk memperingatkan umat supaya jangan mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut. Ini niatnya baik dan diberi pahala oleh Allah, niat yang seperti ini.
Wa amma muradur ratu bidzalika, adapun sekarang golongan kedua niatnya membantah berbagai kesalahan-kesalahan itu dalam rangka izharu aibin man radda alaihi. Kalau dalam rangka niatnya untuk menampakkan keaiban pihak yang dibantah kesalahannya itu, wa tanaqqusuhu, dan dalam rangka untuk merendahkannya niatnya itu, wa tabyinu jahla, dan dalam rangka untuk menerangkan kejahilannya. Ini buktinya dia jahil, ini ternyata dia itu salah begitu. Niat untuk supaya orang itu menganggap yang dibantah itu jahil, wa qusurihi bil ilmi, dan dalam rangka niatnya untuk menunjukkan pendeknya ilmunya. Wa nahwi dzalika, dan niat-niat yang semacam itu kana muharraman, niat kalau membantah kalau dengan niat demikian haram. Sawa'un kana radduhu lidzalika fi wajhin man radda alaihi aw fi ghaibatih, sama hukum haramnya ini. Niat membantah itu yang demikian tetap haram, baik dia membantahnya di hadapan pihak yang dibantah itu atau di belakang pihak yang dibantah itu. Wa sawa'un kana fi hayatihi aw ba'da mautih, sama juga haramnya membantah dengan niat seperti itu, membantahnya ketika yang dibantah itu masih hidup atau ketika yang dibantah itu sudah mati. Wa hadza dakhilun bima zammahu Allah Ta'ala fi kitabih, dan membantah dengan niat yang seperti ini masuk di dalam apa yang dicela oleh Allah di dalam kitabnya, wa tawa'ada alaihi, dan yang Allah ancam atas pelakunya, bil hamzi wal lamzi, dalam hal memberikan isyarat-isyarat penghinaan. Wa dakhala aidan bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi, siapa? Munafiqun. Hei orang-orang yang beriman hanya dengan lesannya tetapi tidak beriman dengan hatinya, itu munafiqun. Rasulullah SAW mengatakan apa kepada mereka ini? La tu'dzul muslimina, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, wala tattabi'u awratihim, dan jangan kamu mencari-cari keaibannya. Fa innahu man yattabi'u awratihim, karena siapa yang mencari-cari keaiban muslimin, yattabi'ullahu awratah, Allah akan mencari-cari keaibannya. Wa man yattabi'ullahu awratahu yahfazuhu, siapa yang Allah telah mencari-cari keaibannya, maka Allah akan buka keaiban dia walaupun dia di tengah-tengah rumahnya, walaupun tersembunyi di tengah-tengah rumah. Ini keluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, ya, dan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya, serta Ahmad dalam musnadnya, juga Ibn Hibban di dalam sahihnya, Abu Ya'la al-Mawsili dalam musnadnya, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Haythami menyatakan dalam Majma'ul Zawaid, rijaluhu thiqat, rawi-rawinya kepercayaan. Baik. Jadi
Dikatakan di sini termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, orang yang mengkritik di dalam mencari keaiban dan menghinakan itu dilakukan. Terhadap sahabat contohnya dilakukan oleh Rafidhah yang menulis sekian banyak buku-buku untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan dari kalangan sahabat. Sebagian daripada riwayat-riwayat yang dinukil oleh mereka dalam buku-buku mereka itu tentang kesalahan sahabat memang benar, itu kesalahan sahabat. Sebagiannya batil. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang mereka nukil yang benar itu mereka dramatisir sedemikian rupa sehingga tampaklah kesalahan-kesalahan itu demikian besar dan mengerikannya, dan cenderung mereka tafsirkan untuk menyatakan kekafiran sahabat. Demikian pula dilakukan oleh aqlaniyun dan ahli bidah yang lainnya, Ghawaiyun, yang mereka membuat keterangan-keterangan tentang penimbangan-penimbangan para ulama dalam rangka untuk menghinakan dan menjatuhkan kewibawaan ulama serta kepercayaan umat terhadap para imam-imam salaf dan khalaf tadi. Mereka bikin tulisan tentang Abu Hurairah supaya umat ragu tentang kebenaran kejujuran Abu Hurairah. Aisyah radhiyallahu anha juga dalam rangka demikian mereka bikin tentang kesalahan-kesalahan Aisyah untuk supaya mereka ragu tentang kejujuran Aisyah. Dan para penulis Al-Quran, para sahabat penulis Al-Quran, mereka bikin keterangan-keterangan untuk meragukan umat tentang mereka. Kemudian dinukil kesalahan-kesalahan mereka yang sebagiannya akan mereka menilai itu betul memang kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kesalahan-kesalahan sekali lagi yang tidak menggugurkan kejujuran mereka dan kebenaran mereka, tapi dibikin sedemikian rupa supaya terlihat seolah-olah menggugurkan kejujuran mereka. Kemudian wa'ada kulluhu, keterangan-keterangan yang disampaikan dari tadi itu oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam hal adab sopan santun untuk menerangkan kesalahan-kesalahan ulama itu bihaqil ulama al-muqtada bihi, itu adalah dalam hal menyikapi kesalahan-kesalahan ulama al-muqtada yang menjadi panutan fikih di dalam perkara agama. Wa amma ahlul bidah, adapun tokoh-tokoh ahlul bidah waddalalah dan tokoh-tokoh ahlul dalalah, orang-orang sesat, apakah ulamanya atau juhalaknya, apakah a'immahnya atau makmuminnya, wa man tasabbaha bil ulama, dan juga orang-orang yang tasabbaha bil ulama, menyerupai ulama yang diulamakan atau diberi atribut-atribut ulama, ya, yang sesungguhnya walaika minhum, bukan termasuk dari ulama. Ya juzu bayanu jahlihim, maka boleh kata Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan kebodohan mereka, wa idhara uyubihim, dan boleh untuk menampakkan keaiban-keaiban mereka dalam rangka tahdzir umat dari bahaya-bahaya mereka ahlul dhalal itu. Tahdziran,
sebagai peringatan terhadap umat minal iqtida'ihim, supaya mereka jangan sampai mengikuti ahlul dhalal itu, orang-orang yang sesat itu. Diterangkan keaibannya dan kebodohannya, ya, penyimpangan-penyimpangannya dan bukti-bukti kebodohannya, ya. Naam. Walaisa kalamun al-an bi hadzal qabil, dan pembicaraan kita sekarang ini bukan tentang permasalahan ini. Tentang permasalahan ini bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh Imam al-Jarh al-Ta'dil fi hadzal zaman, Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dalam buku Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Ini buku menerangkan bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan ahlul bidah atau kelompok-kelompok sesat atau kitab-kitab yang sesat. Diterangkan di situ. Ya? Atau juga bisa di dalam perkara ini dibaca buku Hijrul Mubtadi' karya Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, ya, yang cukup memberikan keterangan patokan-patokan dan dasar-dasar bagaimana menyikapi ahlul bidah dan ja'ina ilal bidah, orang-orang yang menyeru kepada bidah. Wa man urifa minhu annahu arada biraddihi min a'lal ulama'i an-nasihata lillahi wa rasulih, dan barang siapa yang diketahui daripadanya bahwasanya dia itu berkeinginan dengan bantahannya kepada para ulama itu dalam rangka nasihat, an-nasihah lillah, yang diperuntukkan semata-mata karena Allah, wa rasulih, dan dalam rangka untuk taat kepada rasulnya, fa innahu yajibu an yu'amala bil ikrami wal ihtirami wat ta'zimi. Maka yang demikian ini wajib untuk ayu amal, diperlakukan bil ikram, dengan pemuliaan, wal ihtiram, dan kehormatan, wat ta'zim, dan diagungkan kasairi a'immatul muslimin, sebagaimana keadaannya para imam-imam muslimin alladzina sabaqa dzikruhum, yang telah disebut sebelum ini nama-nama mereka, wa amsalihim, dan yang semisal mereka, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kita dapati banyak masalah. Antara lain Al-Imam As-San'ani rahimahullah, Muhammad Al-Amir As-San'ani, dan beliau adalah min ajaibil zaman, termasuk keajaiban-keajaiban negeri Yaman, yaitu Al-Imam As-San'ani, yang beliau itu termasuk juga imam min a'immatis sunnah di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akrab satu masa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menulis satu buku khusus, Raf'ul Astar fi Raddi ala man ra'a bi fana'in nar, membantah, khusus membantah Ibnu Taimiyah
dalam hal pendapat Ibnu Taimiyah bahwa neraka bagi orang kafir itu kekekalannya terbatas. Pendapat batil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan buku ini yuskar alaih, para a'imah berterima kasih kepadanya dengan dia berhasil menulis buku ini bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Walaupun Ibnu Taimiyah imamun min a'imah ahlus sunnah, sayyidul maslul ala al-bid'ah wa ahliha, asadus sunnah ala al-bid'ah wa ahliha, wa syekhul islam al-mu'azzam. Tetapi para ulama berterima kasih kepada Al-Imam As-San'ani di dalam menulis buku ini yang isinya khusus memberikan bantahan kepada Ibnu Taimiyah di dalam perkara tersebut. Karena apa? Karena qarina, bukti-bukti zahir menunjukkan memang Al-Imam As-San'ani dalam membantah Ibnu Taimiyah di dalam perkara ini adalah betul-betul dalam rangka nasihat lillah wa li rasulihi, ya, na'am, wa li a'immatul muslimin wa ammati. Maka beliau dimuliakan oleh para ulama, dan kitab ini akhirnya ditahqiq, diberi takhrij, keterangan tambahan, ta'liqat oleh Imam Ahlus Sunnah di hadzal zaman, Al-Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan mereka itu muqallidun, ya, mereka bebas dari taklid sehingga mereka mempunyai betul-betul sikap ilmiah dan amaliyah. Nah, wa man urida annahu arada biraddihi alaihim at-tanqisu wad-dammu wa izharul ain, dan barang siapa yang menghendaki dengan bantahan terhadap mereka itu, terhadap para imam, para ulama itu dalam rangka tanqis, untuk merendahkan, wadzam, dan dalam rangka untuk menghinakan, mencela, wa izharul aib, dan dalam rangka untuk menampakkan keaibannya, fa'innahu yustahaqqu, maka yang demikian ini pantas untuk ayyuqabila bil uqubah, untuk dibalas dengan hukuman. Liyartadi'ahwa, agar dia yartadi' yang yakuf, menahan tangannya jangan, atau menahan lesannya jangan melanjutkan perbuatannya. Wa nadha'iruhu an hadhihi ar-radha'il al-muharramah, dan agar juga menahan lesan dan tangannya orang-orang yang semisal dia dengan hukuman seperti itu dari perbuatan hina ini. Dari mana diketahui? Ya, sekali lagi dari Allah ini, dari bukti-bukti zahir, dari bentuk-bentuk kalimatnya yang bisa dijadikan contoh di sini. Ialah Imamul Dhalil Mubtadi' Adus Sunnah Muhammad Zahid Al-Kautsari, yang menulis kitab Ta'lim ala Khatib Al-Baghdadi, yang di situ dia menghabisi para imam Ahlus Sunnah dengan penuh kemarahan ta'assubnya, karena Al-Khatib Al-Baghdadi
dalam kitab Tarikh al-Baghdad menukil riwayat-riwayat cercaan kepada Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Dalam hal ini Muhammad Zahid al-Kautsari adalah muta'assib Hanafi dan marah dengan perbuatan Al-Khatib al-Baghdadi sampai akhirnya bukan saja mencerca Al-Khatib al-Baghdadi, tetapi mencerca para a'imah Ahlussunnah, bahkan mencerca sahabat. Dan alhamdulillah dibantah cercaan-cercaan itu oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Alim Al-Madlum Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadzal alim al-mazlum, seorang alim yang banyak dizalimi oleh banyak orang. Dalam kitab At-Tanqih, alhamdulillah tidak ada satupun cercaan, tulisan, pernyataan dari ahlul dhalal dan dari golongan yang demikian ini yang menukilkan tentang kesalahan para imam ahlus sunnah, para salafus saleh dalam rangka untuk menghinakannya, kecuali mesti selalu dibantah dan selesai bantahan itu dan tinggal kita membukanya. Makanya jangan mau ketinggalan kereta, atau dengan istilah lain jangan mau ketinggalan zaman, jangan punah kamu. Harus belajar supaya ngerti keagungan dan kebesaran dan kekokohan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajus sunnah terhadap bid'ah dan manhajnya. Dan banyak yang semisal tulisannya Muhammad Zahid al-Kautsari, dan ulama telah menghukumnya dengan keras, dan membantahnya dengan sekeras-keras bantahan. Sebagaimana juga Al-Akhna'i menulis tulisan yang isinya ingin membela al-tabarruk bil kubur, minta atau ngalap berkah dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang kemudian dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan kitab Ar-Raddu 'alal Akhna'i, dan selesai. Muncul tauhid baru di zaman ini, Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Makkah, kemudian menulis buku persis seperti bukunya Al-Akhna'i yang telah dibaca oleh Ibnu Taimiyah dengan judul Masail Yajib an Tusahhah. Dan buku ini sudah diterjemahkan oleh Kuburiyun dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Paham-paham yang perlu lupa saya terjemahannya. Dan alhamdulillah Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Syekh hafizahullah telah membantah buku Muhammad Al-Maliki hadza dengan judul Hadihi Makahimuna. Tapi Ahlus Sunnah memang malas, belum diterjemahkan bantahannya. Ahlus Sunnah di Indonesia ya. Sehingga orang awam banyak termakan oleh berbagai buku-buku fitnah, buku-buku sesat ini tadi. Nas'alullah al-afiyah. Perlu memang diberi bantahan dan diberi hukuman kepada orang-orang yang mencerca a'imah Ahlus Sunnah itu, sekali lagi supaya orang yang semisal dia menahan dirinya dan berani-berani, jangan tertentang-tertentang menghina para imam Ahlus Sunnah itu.
Nah, supaya kecil nyalinya. Wa yu'rafu hadzal qasdu taratan biiqrarir rati wa atirafi, dan diketahui tujuan ini apakah tujuan jelek ataupun tujuan baik dalam membantah ahlu sunnah itu diketahui taratan, kadang-kadang diketahui dari mana? Biiqrarir rati wa atirafi, dengan ikrar pernyataan si pembantah dan pengakuan dia sendiri. Wataratan, dan kadang pula di kali lain biqara'inin tuhitu bi fi'lihi wa qawlihi, dengan qarinah, qarinah bukti-bukti zahir yang melingkupi perbuatannya dan perkataannya, yang menunjukkan perbuatan dan perkataan itu adalah mempunyai tujuan yang baik atau tujuan yang jelek dari qarin itu tadi. Faman urifa minhul al-ilmu wad-din, maka siapa yang telah diketahui sebelumnya dia itu adalah ahlul ilm dan dia itu ahlul din, orang yang taqwallah, wa tawqiru a'immatul muslimin, dan orang yang memuliakan para imam-imam muslimin, wahtiramihim, dan mereka itu dikenal sebagai orang yang menghormati para ulama imam muslimin. Lam yuzkarur raddu wa tabyinul khata'i illa ala al-wajh alladhi yarahu ghayruhu min a'immatil ulama'i. Jadi kalau orang yang demikian keadaannya, orang yang mulia, iman dari a'immatul muslimin, atau orang yang alim dari ulama muslimin, orang yang dikenal memuliakan ulama muslimin, salat, ya, maka ketika terdapat padanya kesalahan lam yuzkar radd, tidaklah disebutkan bantahan kepada kesalahan itu, wa tabdilul khata', dan tidaklah